Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasir Al-Abrar, NPM 2022077761. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas pertama, yaitu menyampaikan tentang apa itu komputer. Seringkali kita mendengar apa itu komputer ya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengelola data sesuai dengan berbagai prosedur yang memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Selain itu, komputer ini adalah alat elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian beragam komponen yang sangat terkoneksi dan membantu suatu sistem kerja. Sistem yang terdapat dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dengan berdasarkan program yang diperintahkan, sehingga bisa menghasilkan data serta program yang tertentu. Sebenarnya kata komputer itu sendiri diambil dari Latin, yakni computere, yang memiliki arti menghitung, sehingga pengertian sederhana dari komputer dari alat yang mampu menghitung aritmatika. Lalu yaitu fungsi komputer ya. Fungsi komputer itu terdapat banyak sekali fungsi komputer tergantung pada penggunaannya. Berdasarkan pengertian komputer yang sudah kita bahas bersama di atas, fungsi komputer adalah sebagai berikut, yaitu data input. Mesin komputer mampu menerima informasi ataupun data dari sumber lain yang berasal dari luar. Data tersebut akan mudah diterima melalui berbagai kegiatan keyboard, mouse, ataupun dari komputer lain yang peralatan lainnya. Yaitu yang kedua itu data processing. Fungsi paling utama dari komputer adalah agar bisa melakukan pengolahan data sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya data yang diolah di dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks, grafik, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga itu data output. Fungsi selanjutnya dari komputer agar dapat bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses pengolahan data. Informasi ini nantinya bisa disajikan menggunakan monitor, alat printer, dan juga speaker. Lalu yang keempat ada data stroke. Komputer juga bisa disajikan sebagai tempat dalam penyimpan data, sehingga data tersebut bisa ditemukan secara mudah dan digunakan kembali oleh penggunanya. Data tersebut nantinya bisa disimpan dalam memori komputer atau ke dalam memori eksternal. Yang kelima yaitu data movement. Fungsi lainnya dari komputer agar bisa memindahkan data yang berasal dari komputer yang satu ke satu yang lainnya melalui peralatan input lain. Lalu yang sekarang kita pembahasan yaitu komponen komputer. Berdasarkan fungsinya yang saya sebutkan tadi, komponen yang terdapat di komputer berbagi menjadi 3 kelompok, yaitu input, proses, dan output. Berikut adalah penjelasannya, yaitu komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perintah tugas yang lainnya akan diberikan kepada komputer. Beberapa contoh komputer input pada komputer adalah keyboard, mouse, trackpad, pen, scanner, dan mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang memiliki tugas yang mengelola ataupun memproses suatu perintah yang diberikan oleh brainware agar kemudian ditampilkan pada komputer output komputer. Beberapa contoh komponen proses adalah prosesor, motherboard, hard disk, dan juga RAM. Lalu yang ketiga ada komponen output. Komponen output adalah komponen yang bertugas untuk menampilkan informasi dari suatu perintah yang sudah diproses oleh komputer. Beberapa komponen output pada komputer antara lain adalah monitor, speaker, printer, dan masih banyak lainnya.
Lalu kita masuk ke jenis-jenis komputer. Jika kita perhatikan berdasarkan bentuk dan juga ukurannya, komputer terbagi menjadi 7 jenis. Ketujuh jenis komputer tersebut adalah sebagai yang pertama yaitu komputer portable. Pengertian portable adalah komputer yang mudah untuk dibawa kemana saja, yang mana bisa digunakan kebutuhan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah tempat. Jenis komputer ini kurang terkenal karena masih berat dan juga lebih besar daripada laptop. Yang kedua yaitu komputer desktop. Pengertian komputer desktop adalah komputer yang ditempatkan di atas meja. Jenis komputer ini mempunyai CPU yang terpisah dari keyboard dan juga monitor. Yang ketiga yaitu komputer palm-top, yaitu pengertian komputer palm-top adalah komputer yang memiliki bentuk kecil dan bahkan bisa digunakan. Jenis komputer ini sudah sangat jarang digunakan semenjak kehadirannya HP atau smartphone. Yaitu yang keempat, komputer tower. Pengertian komputer tower ini adalah komputer dengan bentuk yang lebih besar ketimbang komputer desktop. Umumnya komputer ini disimpan atau di atas di sisi meja. Jenis komputer ini bisa ditambahkan dengan perangkat pendukung karena mempunyai expansion slot. Yang kelima ada komputer netbook. Pengertian komputer netbook adalah komputer yang mempunyai ukuran lebih tipis. Biasanya jenis digunakan untuk para pelajar, pengajar, dan para peneliti yang memerlukan perangkat komputer yang ringan dan juga ringkas. Lalu yang keenam ada handbook atau soft netbook. Handbook adalah jenis dari netbook namun dengan ukuran yang lebih kecil dari netbook. Biasanya handbook ini didukung oleh prosesor yang berspesifikasi rendah. Lalu yang ketujuh ada komputer laptop. Pengertian komputer laptop adalah komputer yang bisa ditempatkan di pangkuan para pengguna laptop yang sudah didukung oleh CPU, monitor, dan juga keyboard yang menyatu dan bisa dibawa kemana saja. Mungkin sampai sini saja. Sekian dari saya. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.